keluar menemui sahabat yang sedang membentuk halaqah. Maksudnya lagi duduk untuk berzikir. Faqala ma ajlasakum. Nabi pernah tanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Maka para sahabat mengatakan kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan kami bersyukur atau memujinya karena ia telah memberikan kami petunjuk untuk menganut agama Islam. Oman bihi alaina. Lalu kemudian dikatakan dan apapun yang membuat kami bisa duduk seperti ini. Qala Allahu ma ajlasakum illa dzak. Kata Nabi SAW, aku tanya kalian atas nama Allah, apakah benar kalian duduk di sini betul-betul hanya untuk itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Maka para sahabat mengatakan, demi Allah kami enggak duduk kecuali untuk itu. Qala ama inni lam astakhlifakum tuhmatan lakum. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku menyangka kalian bohong. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani. Tetapi pada saat kalian sedang buat ini, maksudnya kalian sedang zikir, yang sana zikir subhanallah, yang sini sedang berdoa, yang sana sedang baca Quran, masing-masing, tapi karena banyak maka dianggap seperti orang yang berkumpul. Waktu melihat itu, Jibril datang kepadaku, kemudian menyampaikan, Annallah azza wa jal yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah azza wa jal telah membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Ya. Jadi ini salah satu riwayat lain yang menguatkan apa yang sedang kita bahas. Dalam riwayat lain juga, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lamma gaza Rasulullah SAW Khaybar, sewaktu Nabi SAW sedang mengepung dan menyerang wilayah Khaybar, ini wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi di masa itu ya. Au qala lamma tawajjaha Rasulullah SAW ashrafan nasi ala wadin. Atau dikatakan waktu Nabi SAW ya, sedang menuju kepada Khaybar dan ternyata ada sebagian orang yang sempat menaiki gundukan tanah atau sebuah gunung kecil di padang pasir, di lembah. Farafa'a aswatahum bitakbir. Maka sebagian mereka mengeraskan suaranya pada saat bertakbir sambil mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah Maha Besar dan tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dengan suara teriak-teriak. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kata Nabi SAW, ya, kecilkan suara kalian, ya, ringankan buat kalian, jangan teriak-teriak. Karena sungguhnya yang sedang kalian seru, maksudnya Allah, itu bukan zat yang tuli dan bukan juga yang tidak ada. Ya. Kemudian, innakum tad'una sami'an qariba. Karena yang sedang kalian seru dan panggil adalah Tuhan yang maha mendengar dan juga sangat dekat. Wa huwa ma'akum. Dan dia selalu bersama kalian. Wa ana khalfa dabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'ani wa ana aqul la haula wa la quwata illa billah. Dan pada saat itu aku kebetulan berada, kata Abu Musa al-Asy'ari, berada di belakang tunggangan Nabi. Dan beliau mendengarkan aku berzikir membaca la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Faqala li ya Abdullah bin Qais. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asy'ari, julukannya Abu Musa. Namanya dia Abdullah bin Qais. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah bin Qais. Qultu labbaika ya Rasulullah. Aku berkata, iya. Aku jawab panggilan anda dengan santun, wahai utusan Allah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu kata-kata salah satu dari harta simpanannya surga? Qultu bala ya Rasulullah. Maka aku berkata, tentu ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya ini bahasa santun orang Arab dulu. Kalau dia menghormati seorang, dia mengatakan, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya posisi anda itu
melebihi ayah dan ibuku. Tolong sampaikan kepada aku tentang harta simpanan surga itu. Qala la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, la haula wa la quwata illa billah. Nah dalam riwayat ini, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, berarti ada pelajaran penting. Pelajaran pentingnya adalah, orang kalau berzikir nggak boleh teriak-teriak. Ya. Walaupun kita sedang membahas tentang halaqah zikir, tapi halaqah zikir ini bukan dengan cara teriak-teriak. Ya. Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam beberapa riwayat. Tadi kalau di Khaybar ada sebuah riwayat juga, pernah sahabat-sahabat waktu pas masuk di pengepungan Khaybar, karena mereka lihat benteng Khaybar dan Nabi sudah bilang, nanti kita menang loh ini, kita akan rebut Khaybar ini. Maka sahabat-sahabat tuh lihat benteng itu, mereka karena semangatnya mereka teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka teriak takbir. Padahal ini medan perang ya, untuk membakar semangat gitu. Tapi Nabi bilang, kecilkan suara kalian. Ini di medan perang, saatnya membangun semangat kan. Tapi Nabi bilang, jangan teriak-teriak. Sesungguhnya zat yang kalian panggil tidak tuli. Ya. Tahu, dengar apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau mengatakan, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Boleh keluar berperang. Berharap nanti musuh dengar, mereka pergi. Mereka tidak berani berperang. Udah itu sudah cukup. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk bunuh-membunuh. Tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, kokohkan kaki kalian. Jangan kalian lari, lawan mereka. Nah seperti itu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tolong garis bawahi ini ya, karena beberapa orang karena tidak faham tentang adab ini, mereka teriak-teriak dengan suara keras, mengganggu orang lain. Ya. Perhatikan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 205. Ini dalil yang sangat jelas di mana Allah mengajarkan kepada kita tentang adab berzikir kepadanya. Ya. Sekali lagi Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205. Bunyinya wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah, ingatlah Tuhanmu, sebutlah nama-namanya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astagfirullah. Semua ini dalam hatimu, dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dengan merendahkan diri dan rasa takut. Jadi agungkan Allah. Bukan seperti maaf orang kumur-kumur saja. Ya. Hadis Nabi SAW tentang zikir habis sholat misalnya. Siapa yang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Digenapkan 100-nya. Kalau digabungkan 99. Dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Berarti kan mudah sebenarnya. Tapi siapa yang dapat ini? Apakah semua orang zikir bisa dapat? Belum tentu. Orang yang baca subhanallah, dia resapi, oh maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, pelan-pelan. Dan semua lafadznya jelas. Itu akan dapat. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, blok. Apa yang dibaca? Ada orang kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang dibaca sama dia. Karena buru-buru. Gitu kan? Kalau dia sadar, dia lagi buru-buru seperti itu.